Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114 010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Fatihah dengan mata kuliah tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu artinya dengan Allahi, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Alhamdu itu diartikan segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamin, seluruh alam. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maliki itu diartikan sebagai pemilik, yaumi, hari, ad-din, hari pembalasan atau agama. Di sini diartikan sebagai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'in, itu kami meminta pertolongan. Ihdi itu artinya ihdina itu artinya tunjukilah kami. Sirata itu jalan, tunjukilah kami jalan. Al-mustaqim itu jalan yang lurus. Al-mustaqim itu artinya jalan yang lurus atau lurus. Sirata jalan, yaitu jalan alladzi, orang-orang, an'amta, yang diberi nikmat, alaihim, atas mereka, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ghairi, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau jalan orang yang dimarahi. Wal alaihim, di atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menafsirkan surah Al-Fatihah ini ayat demi ayat. Yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut ataupun dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya adalah bahwa Allah menegaskan kepada kita bahwa segala perbuatan, segala aktivitas, kegiatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu hendaklah kita memulainya dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana dalam penafsiran yang lain, sebagian penafsir yang lain mengatakan bahwa dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu disisipkan kata aku memulai suatu pekerjaan itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dengan atas nama Allah, dengan nama Allah,
diharapkan nantinya kita akan memperoleh pertolongan, akan mendapatkan bantuan dari Allah, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu akan diberikan nikmat, akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pekerjaan yang kita lakukan itu hendaklah kita memulainya dengan membacakan bismillah atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga dalam ayat yang pertama ini dijelaskan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu pasti akan ada rintangan, ataupun jika kita terjerumus ataupun tersesat, kita diminta kepada Allah agar pekerjaan yang kita lakukan itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dituntun ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maksud ayat ini itu adalah bahwa pujian yang kita berikan itu hanyalah untuk Allah semata, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan pujian itu kita berikan kepada lain, tetapi hak miliknya itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjadi acuan kita, ataupun Allah itu menjadi tempat kita memujinya, akan menjadi tempat memujinya. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena Dia itu adalah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Itu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang mengatur jalannya alam jagat raya ini. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa Allah menciptakan, bahwa Allah mengatur, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini itu karena sifat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu, karena Maha Sifat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya itu. Dan juga dalam artian yang lebih luas bahwa kata Ar-Rahman, rahmat itu ditujukan kepada semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, tidak terkecuali kepada orang-orang kafir. Jadi bahkan bukan manusia saja, bukan makhluk yang nama manusia saja, tetapi rahmannya Allah, Ar-Rahmannya Allah ini hanya diberikan kepada seluruh makhluk, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Dan juga kata Ar-Rahim, Ar-Rahim itu hanya ditujukan kepada orang-orang ataupun kepada hamba-hambanya yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran ataupun tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan mendapatkan Ar-Rahim, yang maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu kata Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Allah lah yang akan menjadi pemilik hari pembalasan. Dan juga dalam artian yang lain, kenapa Allah mengatakan di sini sebagai hari pembalasan, kenapa Allah tidak mengartikan sebagai hari al-qiyamah ataupun hari kiamat? Karena pada hari akhir nanti, pada hari pembalasan nanti, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi standar ataupun yang menjadi tolak ukur bagi Allah itu adalah kadar keberagaman seseorang. Seberapa besar ataupun seberapa taat seseorang itu melaksanakan perintah Allah, mengajarkan keberagaman Allah itu, melaksanakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Seberapa taat seorang hamba itu menjalankan keagamaannya. Selanjutnya itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah, hanya kepada Engkau hanya menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah bahwa kita itu apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kita itu mengabdi hanya kepada Allah, bahwa tugas kita di dunia ini itu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu jika terdapat suatu masalah, jika dapat suatu kekeliruan ataupun kekeliruan kita dalam
suatu pekerjaan itu yang tidak sesuai tuntunan Allah, kita minta kepada Allah itu agar pekerjaan itu diminta untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi diminta kepada Allah agar kita itu ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana itu jalan yang lurus? Itu jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang diberi rahmat ataupun diberi nikmat di atas mereka. Maksudnya itu jalan orang-orang yang telah diberikan hidayah, yang telah diberikan rahmat oleh Allah sebelumnya, seperti jalan para nabi, para syuhada, para orang saleh terdahulu. Ketika mereka telah mendapatkan jalan yang lurus, mereka akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada pengecualiannya, itu sira ghairil maghdu, yaitu bukan jalan orang yang dimurkai atau jalan orang yang dimarahi. Walad ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam artian luas di sini dijelaskan bahwa jalan orang-orang yang dimurkai ini adalah jalan orang-orang Yahudi, yang mana dengan sifat yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan orang-orang yang sesat itu adalah jalan orang-orang Nasrani yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesimpulan dari pendidikan dari ayat ini itu adalah, yang pertama, pendidikan itu harus dimulai dengan nama Allah, harus dimulai dengan ikhlas ataupun dengan tujuan yang benar. Baik kita itu nantinya sebagai pendidik, peserta didik, pendidik ataupun tenaga kependidikan. Kita harus memulai niat kita itu dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberhasilan, tidak ada suatu kesuksesan itu tanpa bimbingan dari Allah. Jadi kita sukses itu karena bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan itu harus menjunjung tinggi kasih. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai pendidik nantinya kita harus menjadi pendidik yang menerapkan kasih dan sayang. Kasih dan sayang dalam arti di sini adalah kasih sayang yang berkeadilan. Maksudnya kasih sayang yang bukan menempatkan kepada anak-anak didik yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya jika kita menilai anak didik kita itu tidak sesuai dengan kemampuannya, kita berikan nilai yang jika berikan nilai yang bagus, tentu itu tidak adanya nama keadilan. Jadi kita harus memberikan nilai itu sesuai dengan kemampuan peserta didik itu, dengan tetap memberikan rasa kasih dan sayang. Selanjutnya itu pendidikan harus membawa pada jalan yang lurus, yaitu kita sebagai pendidik harus menunjukkan anak didik kita itu kepada jalan yang lurus, harus menuntun, harus membimbing anak didik kita itu kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kehidupan yang selamat, kehidupan yang diridhai oleh Allah, itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Karena tujuan kita bukan hanya di dunia, tetapi juga kehidupan kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju hari akhirat. Jadi kita sebagai pendidik haruslah nantinya kita mendidik atau membimbing anak didik kita itu menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.